Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat, pondasi, cita-cita, dan hukum dasar. Dari makna literal ini, kita dapat mengatakan bahwa baik pilar maupun asas sama-sama bermakna dasar, tetapi dalam fungsinya, pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai pondasi. Agar sistem pendidikan kuat dan relevan, pedoman global dari UNESCO menetapkan 4 pilar belajar yang menjadi landasan utama bagi institusi pendidikan saat ini. 4 pilar ini pada dasarnya mendidik kita untuk belajar dalam upaya untuk menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan datang. 4 pilar tersebut yaitu Learning to Know, belajar untuk mengetahui. Fokus pada penguasaan pengetahuan. Siswa didorong untuk mencari, menemukan, dan memahami informasi secara luas sehingga memiliki dasar akademis yang kuat. Kedua, learning to do. Belajar untuk berbuat atau berkarya. Menekankan pada keterampilan. Siswa dilatih untuk mengimplementasikan teori menjadi sebuah keahlian praktis yang solutif agar siap beradaptasi dengan dunia kerja dan masyarakat. Yang ketiga, learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Membangun nilai toleransi. Pilar ini melatih siswa untuk bekerja sama, menghargai keberagaman, dan menyelesaikan konflik secara damai di lingkungan sosialnya. Yang keempat, learning to be. Belajar untuk menjadi diri sendiri, berpusat pada pembentukan karakter dan jati diri. Aspek ini memastikan siswa menjadi pribadi mandiri, bertanggung jawab, serta mampu mengembangkan potensi emosional dan spiritualnya secara maksimal. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan kemerdekaan individu sebagai tokoh yang paling terkenal dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau mewariskan sebuah konsep yaitu pendidikan yang memerdekakan. Konsep ini diwujudkan dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Maknanya adalah di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan Tutwuri Handayani diabadikan pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ingarsa Sung Tulada. Ingarsa Sung Tulada mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi peserta didik. Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya Mangunkarsa bermakna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Tutwuri Handayani. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Relevansi dan tangan pilar-pilar tersebut di era digital. 1. Ingarsa Sung Tulada. Relevansinya, guru wajib menjadi teladan digital citizenship atau etika bermedia sosial, bijak menyaring hoaks, dan menghargai hak cipta. Tantangannya, terbatasnya interaksi fisik karena sekat layar atau pembelajaran daring, serta tuntutan menjaga rekam jejak digital guru secara konsisten. 2. Ing Madya Mangunkarsa. Relevansinya, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu karena adanya internet dan media sosial, melainkan fasilitator yang memantik diskusi, kolaborasi, dan motivasi belajar siswa. Tantangannya, mengatasi kelelahan digital siswa dan menjembatani kesenjangan kompetensi teknologi antar guru maupun keterbatasan perangkat siswa. 3. Tutwuri Handayani. Relevansinya, memberikan ruang bagi kemandirian belajar agar siswa dapat mengeksplorasi ilmu secara luas sesuai minatnya lewat ekosistem digital. Tantangannya, tingginya distraksi digital seperti game dan media sosial, resiko plagiarisme, serta ancaman cyber atau cyberbullying yang menuntut pengawasan guru dari belakang tanpa bersikap ngekang. Refleksi tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional. Menjawab krisis karakter melalui Ingarsa Sung Tulada. Kasus perundungan, kecanduan gawai, dan hilangnya sopan santun digital di kalangan pelajar terjadi karena mereka kehilangan figur jangkar di dunia maya.
Ketika guru mengambil peran sebagai teladan etika digital, pendidikan tidak sekedar mentransfer nilai ujian, tetapi menyelamatkan moral generasi muda. Menjawab ketertinggalan mutu belajar lewat Ingmadia Mangunkarsa. Pendidikan kita sering dikritik karena terlalu fokus pada hafalan baku, yang membuat skor literasi dan numerasi kita rendah. Dengan pilar ini, guru mengubah kelas menjadi ruang diskusi aktif. Siswa dipicu untuk berpikir kritis dan menyaring informasi, bukan sekedar menelan mentah-mentah materi. Menjawab tantangan masa depan dengan Tuturi Handayani. Dunia kerja masa depan menuntut manusia yang adaptif dan mampu belajar sepanjang hayat. Pilar ini memaksa sistem pendidikan kita untuk mempercayai siswa, melatih manajemen diri, dan memberi mereka kemerdekaan untuk mengeksplorasi potensi uniknya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.